Pengakuan aneh AA, penusuk Syekh Ali Jaber. Ia merasa dihantui. AA ditetapkan menjadi tersangka penusuk Syekh Ali Jaber di Lampung. Motif AA menusuk Syekh Ali Jaber masih didalami oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana, saat dihubungi Detikkom mengatakan pemeriksaan awal telah dilakukan kemarin. Kepada polisi, AA mengaku menusuk Syekh Ali Jaber karena merasa dihantui. Sementara itu di media sosial ramai dibahas soal pelaku disebut mengalami gangguan jiwa. Reski mengatakan soal gangguan jiwa itu merupakan pengakuan dari keluarga pelaku. Namun penyidikan tetap berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan AA menjadi tersangka yang disangkakan dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat. Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pria pada Minggu 13 September kemarin. Peristiwa ini terjadi saat Syekh Ali Jaber mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Tangan pendakwa itu terluka akibat tusukan. Pelaku langsung dibekuk oleh orang-orang di lokasi. Pelaku juga akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Tim penyidik berkeinginan untuk meminta keterangan dari para saksi ahli. Dalam hal ini, mungkin rumah sakit jiwa di Provinsi Lampung di daerah Pesawahan. Demikian kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Astad saat dihubungi. Syekh Ali Jaber selamatkan penusuknya dari amukan jemaah. Ulama Syekh Muhammad Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat mengisi kajian di Masjid Talentamin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Minggu petang. Saat ini pelaku penusukan sudah diamankan ke kantor polisi. Dalam wawancara di TV One, Syekh Ali Jaber mengatakan pelaku terlihat masih muda dan berbadan kurus. Ia diperkirakan masih berusia 20 tahun. Syekh Ali Jaber melanjutkan, dirinya tidak mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada orang lain yang mungkin melarikan diri setelah penusukan. Pasca penusukan, pelaku nyaris dihakimi oleh jemaah yang ikut dalam kajian tersebut, namun berhasil dicegah oleh Syekh Ali Jaber. Sementara Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP David Jackson menyatakan, pelaku sudah diamankan oleh polisi dan sedang menjalani pemeriksaan. Pasca penusukan, Syekh Ali Jaber dibawa ke puskesmas terdekat dan mendapat perawatan. Syekh Ali Jaber mendapat 10 jahitan di tangan kanan bagian atas akibat insiden tersebut. Polisi menangkap pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Adapun ulama Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pria saat memberikan kajian agama di Bandar Lampung, Minggu. Pelakunya sudah ditangkap dan masih didalami apa motifnya. Demikian kata Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP David Jackson. Syekh Ali Jaber yang menderita luka tusukan di bahu kanan telah menjalani perawatan di puskesmas setempat. Saat ini Syekh telah dibawa ke hotel tempat dia menginap. Sebelumnya diberitakan, video penusukan Syekh Ali Jaber beredar luas di media sosial. Syekh ditusuk oleh seorang pria berkaos biru di Masjid Bandar Lampung, Minggu. Dari video itu tampak pelaku masuk ke komplek masjid saat Syekh Ali Jaber sedang berbincang dengan 2 jemaah di atas panggung. Pemuda tersebut terlihat langsung berlari ke atas panggung dan menusukkan sebilah pisau ke arah perut sang ulama. Syekh mencoba menghindar tetapi bahu kanannya terkena pisau hingga terluka. Zulkifli Hasan menyatakan penusukan Syekh Ali Jaber mungkin terencana, tidak mungkin dilakukan oleh orang gila. Sejumlah tokoh di Indonesia menyampaikan doa untuk kesembuhan Syekh Ali Jaber. Mereka pun mendesak kasus ini diusut dengan tuntas. Seperti yang disampaikan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Zulkifli Hasan lewat akun Twitternya @zulhasan. Dalam akun tersebut tertulis, Zulkifli mengecam keras penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Ia meminta aparat untuk mengusut tuntas motif di balik penusukan ini. Sangat mungkin ini kejadian terencana dan tidak mungkin dilakukan orang gila atau orang yang tidak waras. Tokoh lainnya yang mengomentari kasus ini adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Tifatul Sembiring. Dalam Twitternya, Tifatul Sembiring menuliskan, "Syafakallah syifaan ajilan Ustazuna Syekh Ali Jaber. Semoga lekas sembuh." Sebelumnya, dia pun juga pernah menulis, pelaku yang menusuk Syekh Ali Jaber ini pasti radikal. Jangan justru curiga sama Hafiz Al-Quran dan orang soleh. Beritahu yang ngomong radikal-radikul kemarin, thinking face. Selain para tokoh, netizen pun memberikan komentar serupa.
Mereka menuntut polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Seperti yang tertulis oleh @musni Umar, ia mengecam keras penusukan Syekh Ali Jaber. Ia mendesak untuk diusut secara tuntas, tidak hanya pelakunya, tetapi juga dalangnya. Lain halnya dengan Abdul Aziz. Detik-detik tragedi penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Habis ini pelaku dicek kejiwaannya dan hasilnya dinyatakan gila, maka otomatis bebas dan tidak dipenjara. Tanggapan lain datang dari Stephanie Huang. Masya Allah, sudah ditusuk masih pula Syekh Ali Jaber menyelamatkan penusuknya dari amukan massa. Berhati mulia sekali beliau. Syafakallah Syekh Ali Jaber, dan semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saat diwawancara oleh TV One, Syekh Ali Jaber menceritakan tentang peristiwa penusukan tersebut. Berikut kronologinya. Pertama, peristiwa terjadi saat Ustadz Ali Jaber baru saja meminta seorang anak untuk maju ke atas panggung. Ustadz memanggil anak 9 tahun untuk dites bacaannya karena itu acara wisuda hafalan Al-Quran. Saat tahfiz cilik selesai membacakan Al-Quran, keluarganya meminta untuk berfoto. Kemudian ada seorang pemuda lari ke atas panggung dan langsung menusukkan pisau ke Ali Jaber. Untung saja Syekh Ali Jaber bisa menangkis tusukan itu. Bagian atas tangan kanan Syekh Ali Jaber terluka. Syekh Ali Jaber kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Tangan bagian atas Syekh Ali Jaber mendapatkan 10 jahitan. Seperti diketahui, Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang di halaman Masjid Falahuddin di Jalan Tamin, Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Minggu 13 September sore. Pengakuan aneh AA penusuk Syekh Ali Jaber. Ia merasa dihantui. AA ditetapkan menjadi tersangka penusuk Syekh Ali Jaber di Lampung. Motif AA menusuk Syekh Ali Jaber masih didalami oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana, saat dihubungi Detikcom mengatakan pemeriksaan awal telah dilakukan kemarin. Kepada polisi, AA mengaku menusuk Syekh Ali Jaber karena merasa dihantui. Sementara itu di media sosial ramai dibahas soal pelaku disebut mengalami gangguan jiwa. Reski mengatakan soal gangguan jiwa itu merupakan pengakuan dari keluarga pelaku. Namun penyidikan tetap berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan AA menjadi tersangka yang disangkakan dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat. Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pria pada Minggu 13 September kemarin. Peristiwa ini terjadi saat Syekh Ali Jaber mengisi ceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Tangan pendakwa itu terluka akibat tusukan. Pelaku langsung dibekuk oleh orang-orang di lokasi. Pelaku juga akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Tim penyidik berkeinginan untuk meminta keterangan dari para saksi ahli. Dalam hal ini, mungkin rumah sakit jiwa di Provinsi Lampung di daerah Pesawahan. Demikian kata Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Astad saat dihubungi. Syekh Ali Jaber selamatkan penusuknya dari amukan jemaah. Ulama Syekh Muhammad Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat mengisi kajian di Masjid Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Minggu petang. Saat ini pelaku penusukan sudah diamankan ke kantor polisi. Dalam wawancara di TV One, Syekh Ali Jaber mengatakan pelaku terlihat masih muda dan berbadan kurus. Ia diperkirakan masih berusia 20 tahun. Syekh Ali Jaber melanjutkan, dirinya tidak mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada orang lain yang mungkin melarikan diri setelah penusukan. Pasca penusukan, pelaku nyaris dihakimi oleh jemaah yang ikut dalam kajian tersebut, namun berhasil dicegah oleh Syekh Ali Jaber.